Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hamdan wa syukran ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana sihhatan wal iman hatta najtami'a fi hadzal makanal mubarak. Wa thaniyan, ayyan bila an nusalliya ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Indonesia merupakan salah satu negara di bagian Asia Tenggara yang terkenal dengan multikulturalismenya. Namun, keanekaragaman yang dimiliki Indonesia selalu berkesinambungan dengan berbagai macam problematika, di antaranya lunturnya akhlak dan moral para pemuda, melemahnya sikap jujur dan amanah dalam sistem pemerintah, sehingga menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan suatu bangsa mengalami kemunduran dan ketidakmampuan dalam mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya untuk mencapai persatuan, keharmonisan, dan kemajuan. Melihat problematika tersebut, pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, perkenankan saya membawakan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Membangun Uhuwah dan Menjaga Toleransi dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dengan rujukan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Hadirin yang berbahagia, telah dijelaskan maksud dari ayat tersebut di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwasanya pada awalnya ayat ini diturunkan untuk menegaskan posisi takwa sebagai capaian tertinggi iman manusia, tidak dipengaruhi oleh perbedaan apapun. Ini hendaknya dapat dijadikan tujuan adanya perbedaan tersebut untuk saling kenal mengenal. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan lafal lita'arafu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk saling kenal mengenal di antara berbagai macam perbedaan. Dengan saling kenal mengenal, terbukalah peluang untuk saling memberikan kemanfaatan. Para ahli kebangsaan telah menjelaskan, untuk membentuk negara kesatuan perlu didasari akan rasa persaudaraan dan menjaga toleransi. Persaudaraan yang dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan ukhuwah. Terdapat 3 model ukhuwah yang sangat terkenal, yakni yang pertama, ukhuwah Islamiyah. 3 sikap yang harus diterapkan dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Di antaranya, yang pertama adalah ta'awun, sikap saling tolong-menolong. Tasawun, toleransi, dan takaful, saling menjaga hingga muncullah rasa aman. Ukhuwah yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. 3 sikap yang harus dibangun dalam menjaga ukhuwah watoniyah. Di antaranya, yang pertama adalah sikap akomodatif, yaitu sikap saling pengertian. Yang kedua adalah selektif, memilih dan memilah mana keputusan yang paling memberikan kemaslahatan. Dan yang ketiga adalah integratif, sikap saling terbuka dalam menerima inspirasi dan aspirasi dari berbagai macam golongan yang berbeda. Adapun ukhuwah yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah.
Uhuwa yang didasari akan dasar persamaan umat manusia yang hidup di muka bumi ini dan menyadari akan adanya perbedaan. Namun dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membatasi toleransi di antara umat manusia sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 4 sampai dengan 6. Asbabun nuzul dari ayat tersebut telah diriwayatkan oleh At-Tabarani bahwasanya di suatu hari telah datang kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menawarkan kepada baginda Nabi, "Ya Muhammad, aku tawarkan kepada engkau sejumlah kekayaan yang aku miliki dan wanita-wanita cantik di kota Mekah ini dengan syarat engkau tidak akan menjelek-jelekkan Tuhanku, dan aku akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun dengan syarat engkau menyembah pula Tuhanku selama 1 tahun itu." Namun, apa jawaban baginda Nabi? "Tidak, aku akan menanti wahyu dari Rabbku." Kemudian turunlah ayat ini sebagai peringatan kepada kaum kafir Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat manusia untuk bertoleransi dalam hal muamalah, tidak dalam hal akidah dan kepercayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dari sepasang laki-laki dan sepasang perempuan, sehingga menjadilah mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbagai macam perbedaan. 2 hal yang dapat diterapkan dalam menjalani dan menghadapi perbedaan tersebut, yakni dengan menjaga ukhuwah dan menjaga toleransi di antara umat beragama dan seluruh umat manusia, sehingga di masa yang akan datang kita tergolong sebagai orang-orang yang mukmin. Al-jama'atu rahmatun wal firqatu azabun. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu musta'ani ila ahsanil hali. Thumma salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.